Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmania dari Prodi Tadris CPS Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Dengan video ini saya ingin memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai landasan hukum atau yuridis pendidikan. Langsung saja ke pokok pembahasannya. Landasan hukum yuridis pendidikan. Pengertian landasan hukum atau yuridis pendidikan. Landasan hukum atau yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep aturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak pendidikan di Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 3. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. 5. Peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lainnya. Landasan hukum pendidikan dapat diartikan pula peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan antara lain yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada pasal 31. Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 8. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 9. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetisi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 10. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. 11. Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Sedangkan 12 yaitu Permendiknas Nomor 044-U-2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Di dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen 31 tentang pendidikan nasional mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan, dan dasar pemerintah wajib membiayainya. Itulah dari 12 poin peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan. Asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan.
Di Indonesia sendiri terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Di antara asas tersebut adalah 1. Tut Wuri Handayani. Sebagai asas pertama, Tut Wuri Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes LMP Sostrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sungsung Tulodo dan Ing Madoyo Mangunkurso. Kini, ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas. 2. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik masa depan. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitannya antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Namun guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang sering dibicarakan dan menjadi polemik atau isu krusial di masyarakat antara lain adalah 1. Konsep pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan di Indonesia menganut konsep pendidikan sepanjang hayat, yaitu pendidikan yang terus-menerus dalam lahir sampai akhir hayat. Sehingga pendidikan berlangsung tidak hanya di sekolah tapi juga di masyarakat dan keluarga. Dalam Undang-Undang Sisdiknas disebut pendidikan formal, non-formal, dan informal sebagaimana disebut dalam pasal 13 ayat 1. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman dengan tetap dalam kerangka Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dengan demikian, tampaknya bahwa teori pendidikan dan praktik pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi undang-undang pendidikan kita. Oleh karena itu, kondisi seperti ini merupakan tantangan bagi para pendidik kita, terutama bagi para ahli pendidikan untuk berupaya menemukan teori-teori pendidikan yang berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan bangsa Indonesia. 2. Pendanaan dalam pendidikan di Indonesia. Amandemen UUD RI 1945 pasal 31 ayat 2 menyebutkan bahwa biaya untuk pendidikan dasar ditanggung jawab oleh pemerintah. Lebih lanjut lagi pada pasal 31 ayat 4 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah. Lebih lanjutnya lagi tentang biaya pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.
eksistensi dan kompetensi guru atau konselor. Eksistensi guru sebagai tenaga pendidik bagi siswa sekolah senantiasa harus menunjukkan peningkatan kualitas baik dari segi keterampilan mengajarnya maupun prestasinya. Hal ini bertujuan agar kualitas anak didik yang dihasilkan sesuai dengan target yang diharapkan, mencerdaskan anak dari belenggu kebodohan. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 memberikan pengertian tentang guru adalah sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut memuat hal-hal baru sebagai berikut ini yang berkaitan dengan kompetensi guru, di antaranya kedudukan, fungsi dan tujuan, prinsip profesionalitas, kualifikasi, kompetisi, dan sertifikasi. Dan yang keempat itu desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia, termasuk profesionalitas guru yang belakangan ini dirisaukan oleh berbagai pihak baik sentralisasi pengelolaan pendidikan nasional selama Indonesia merdeka ternyata telah menempatkan Indonesia dalam posisi sebagai negara yang jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini telah mendorong lahirnya semangat baru dari visi yang lebih demokratis dan lebih sentralistis dalam pengelolaannya, sehingga dapat mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan potensi dirinya, potensi lingkungan terdekatnya, dan potensi yang lebih luas. Dengan semangat demokratis, desentralisasi, dan globalisasi, maka dalam Undang-Undang Sikdiknas yang disahkan tanggal 11 Juni 2003 terdapat banyak pasal yang mengedepankan kata pemerintah daerah yang konotasinya adalah berbagai kebijakan dalam pembangunan pendidikan hendaknya selalu mengawinkan kepentingan nasional dan kepentingan lokal daerah, sehingga kualitas pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing peserta didik, dilaksanakan secara efisien dan efektif, mulai dari hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, sampai hak regulasi dan nasional. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pembahasan landasan hukum atau yuridis pendidikan. Apabila terdapat salah kata ataupun kalimat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.